Satu lagi dia amanah dan tidak serakah. Kenapa harus siap mengabdi? Kenapa harus siap mengabdi, amanah dan tidak serakah? Karena itulah yang terutama dari seluruh program yang akan dijalankan. Kalau dia tidak siap mengabdi, kalau dia tidak amanah dan kalau dia serakah, program-program itu tidak akan jalan sampai ke masyarakat. Karena dia bakal akan memikirkan diri dia dan keluarga dia. Kita tidak menginginkan itu. Bagaimana dia membawa masyarakat batubara ini meningkatkan kemajuan perekonomian dan terutama seperti adik-adik kita yang banyak pengangguran di batubara ini. Dia harus punya formula untuk mengatasi itu. Dia harus bangun komitmen pada perusahaan yang ada di batubara. Biar ke depan menerima karyawan dan karyawati di batubara harus putra-putri batubara. Pemimpin yang ke depan itu harus artinya ya buatlah suatu komunikasi kepada kementerian supaya job-job proyek-proyek kementerian itu menambah income di Kabupaten Batubara kita ini, kan begitu. Begitu juga kepada pemerintahan desa. Kepada pemerintahan desa kita akan bantu kepala desanya. Artinya Pak Kades maunya apa untuk Pak Kades? Kami bupati dan wakil bupati terpilih akan backup, memberi perhatian. Karena kebutuhan masing-masing masyarakat desa itu berbeda-beda. Tiap desa itu kan berbeda. Ada yang di satu desa itu mayoritas nelayan, ada di desa lain petani, ada yang di desa lain lagi ya buruh dan yang lain-lain. Kan berbeda-beda. Nggak mungkin ini kami kasih sampan itu betul untuk nelayan. Tapi kalau untuk petani kan dia nggak butuh itu. Nah itu maksud saya. Artinya bupati dan wakil bupati ke depan hendaknya lebih mendukung bagaimana, dukunglah program kepala desa itu. Pak Kades apa yang mau kita buat? Silakan buat Pak Kades. Sampaikan sama kami program Pak Kades. Turun dia harus turun. Dengar langsung apa kebutuhan masyarakatnya. Makanya harus siap mengabdi, amanah dan tidak serakah. Tadi ketua ada menyampaikan setiap Jumat itu harus turun sebulan sekali. Iya, jadi kita punya program ke depan sebulan sekali, setiap hari Jumat kita akan bangun komunikasi, ya komunikasi kepada masyarakat. Artinya saat itulah nanti masyarakat berkomunikasi sama bupati dan wakil bupatinya. Apa yang menjadi keluhan dan kebutuhannya di desa. Jadi dengan seperti itu kita tahu sampai semana jauh kinerja daripada dinas terkait dalam menangani masalah tersebut. Itu harus dibangun komunikasi itu. Jangan ketika ada kampanye aja. Udah duduk lupa dia. Tidak bisa. Kita nggak mau program yang biasa-biasa aja gitu. Kita udah capek, udahlah, ayolah. Ini kesempatan kita lah membenahi batubara ini. Kalau pingin batubara ini maju, yo, mau. Ingin yang ketua ingin maju jadi orang nomor 2 batubara ini, apa ketua mandang dalam 5 tahun ini? Ya kita udah jelas memandang lah. Jangankan dari 5 tahun ini, dari mulai batubara ini dipimpin artinya bupati terpilih melalui independen yaitu Bang Oka Arya, Zulkarnain, ya kan 2 periode, baru Bang Jahir. Kita kan monitor itu, artinya bagaimana penanganannya kepada masyarakat dan sejauh mana peningkatan ke masyarakat, kan gitu. Artinya kalau ada suatu artinya ya atau lupa atau lalai lah dulu pemimpin sebelumnya, itu kita tinggalkan, jangan kita lakukan itu lagi. Apa yang menjadi masalah sebenarnya? Apa yang menjadi masalah batubara ini sebenarnya? Serakah, jangan serakah, udah itu aja. Ini kan persoalan keras serakah aja ini. Korupsi itu pakai serakah, sama dengan serakah. Dia ingin memperkaya dirinya. Kan itu salah satu masalah batubara. Jangan serakah, rangkul semua. Minta pendapat. Kita bakal kumpulkan para tokoh, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kaum milenial. Kita duduk sama. Berikan dua pikiran. Mari berikan dua pikiran, masukan dan pendapat, pandangan, gagasan. Apa program yang memang betul-betul positif untuk berguna buat kita masyarakat batubara.
Itu. Jadi biar jangan ada terpecah-pecah dan pengelompokan. Kan begitu. Kalau kita berbaur semua, kita merasa memiliki bersama memiliki batu bara. Tapi kalau tidak dilibatkan, orang akan merasa nggak memiliki batu bara. Terjadi pengelompokan. Kenapa keinginan ketua ingin maju dalam batu bara 2 ini? Apa alasan ketua? Pertama, karena seperti yang saya bilang, saya melihat rekam jejak yang selama ini bahwa saya memang banyak keluhan-keluhan masyarakat itu sampai ke saya, kan begitu. Nah, jadi kita dengar itu dan masukkan permintaan dari rekan-rekan disuruh maju, itunya. Jadi saya bilang ya kalau memang siap bersama-sama, ayo mari, saya siap maju. Dan saya jangan orang nomor 1, nomor 2 aja. Kenapa? Biar kita berikan kursi nomor 1 itu kepada etnis lain, Melayu. Atau siapalah menurut kawan-kawan yang lebih layak. Ini persoalan bukan kursi bupati, wakil bupatinya. Tapi persoalan bagaimana kita memajukan batu bara ke depan. Ini yang harus kita sikapi. Kalau kita merasa bagian dari putra-putri batu bara ini, masa kita nggak memberi perhatian? Ini tanah leluhur kita yang harus kita jaga bersama. Mau kapan lagi ini bangkitnya, hidupnya, majunya? Kita lihat sekarang ini, adik-adik kita banyak berangkat ke luar negeri, ke Malaysia, jadi buruh. Ya, maaf kata, honor pun katanya harus pakai uang, P3K juga pakai uang. Ke depan kita tidak ada itu lagi. Honor P3K tidak ada biaya, gratis. Naik pangkat tidak ada biaya, gratis. Kita kan membolong.